Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Okta Fernanda di channel Mandara Susen, menambah wawasan, berbagi inspirasi. Topik pembahasan kita pada saat ini adalah parameter uji kualitas udara ambien. Sebelum kita masuk pada pembahasan parameter apa saja yang diuji dalam kualitas udara ambien, kita akan coba kembangkan dulu wawasan kita nih terkait udara ambien yang kita bahas saat sekarang ini. Kita akan coba arahkan sesuai dengan aturan yang ada, yakni definisi yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, apa saja dia yang akan kita bahas? Ada 5 definisi yang akan coba kita bahas. Yang pertama, definisi udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi NKRI yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Lapisan troposfer itu adalah lapisan yang kira-kira adanya 0-12 km dari permukaan bumi. Berikutnya adalah definisi baku mutu udara ambien. Adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. Berikutnya definisi pencemar udara adalah zat, energi, dan atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Yang keempat, definisi pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, definisi sumber pencemar udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan pencemar udara ke dalam udara ambien. Nah, ini sumber pencemar ini adalah kegiatan manusia, bukan dari sumber-sumber kegiatan alami. Misalnya Gunung Merapi yang meletup mengeluarkan sumber pencemar itu berdasarkan PP 22 tidak dikategorikan sebagai sumber pencemar udara. Karena kenapa? Bukan berasal dari kegiatan manusia. Baik, kita akan coba bahas lebih dalam mengenai parameter apa saja sih di dalam aturan termutakhir ya, terkait dengan kualitas udara ambien yang ada di Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada pada lampiran 7. Baik, kita coba bandingkan nih aturan yang lama dengan aturan yang baru, sehingga nanti nampak jelas sebelum berlakunya aturan ini parameter apa saja yang diuji dalam kualitas udara ambien, dan setelah berlakunya aturan yang baru PP 22 tahun 2021 parameter apa saja sih yang masih tetap diuji di aturan yang baru. Oke, kita bahas satu persatu dari parameter uji dari PP yang lama. Yang pertama adalah sulfur dioksida atau rumus kimianya adalah SO2. Ini parameter ini masih tetap dipertahankan di PP yang baru. Yang kedua, karbon monoksida atau rumus kimianya CO. Di PP yang baru parameter uji ini masih tetap dipertahankan. Yang ketiga, nitrogen dioksida atau rumus kimianya NO2. Di aturan yang terbaru, parameter uji ini masih tetap dipertahankan. Yang keempat, oksidan fotokimia sebagai ozon atau rumus kimianya O3. Di PP yang terbaru, parameter ini masih tetap dipertahankan sebagai parameter uji kualitas udara ambien. Yang kelima, terkait dengan hidrokarbon. Nah, ada perbedaan nama di PP yang lama dengan PP yang baru. PP yang 1 tahun 1999 disebutkan di situ hidrokarbon atau HC. Sedangkan di PP yang baru disebutkan hidrokarbon non-metana atau NMHC. Tapi tetap fokusnya adalah terkait dengan karbon. Inilah parameter yang kelima. Parameter yang keenam adalah partikulat debu yang kecil dari 100 mikrometer atau kita kenal dengan TSP. Di aturan yang baru, parameter ini masih tetap dipertahankan. Yang ketujuh, partikulat debu kecil dari 10 mikrometer atau kita kenal dengan PM10. Di aturan yang terbaru, parameter ini masih tetap dipertahankan. Yang kedelapan, partikulat debu kecil dari 2,5 mikrometer atau kita kenal dengan PM2,5. Di aturan yang terbaru, parameter ini masih tetap dipertahankan. Yang ke-9 adalah timbal atau timah hitam. Rumus kimianya adalah Pb. Di aturan terbaru atau PP 22 tahun 2021, parameter ini masih tetap dipertahankan. Sampai di sini, kita garis bawahi sudah ada 9 parameter uji untuk kualitas udara ambien yang ada di PP lama dan itu masih dipertahankan di PP 22 tahun 2021. Oke, kita lihat. Di PP 41 ada 13 parameter uji untuk kualitas udara ambien. Di samping ada 10 parameter untuk kualitas udara secara umum. Tadi sudah 9. Kita sebutkan lagi yang 10 adalah dust fall. Nah, dust fall ini adalah parameter ke-10 di PP 4199
Tetapi di PP yang baru, parameter dashboard ini tidak masuk dalam kategori yang harus diuji untuk kualitas udara ambien. Berarti parameter dashboard dihilangkan. Setelah itu di PP 41 ada 3 parameter yang khusus untuk kawasan industri. Ada total fluoride, ada fluor index, dan ada klorin dan klorin dioksida. Jadi 3 parameter ini khusus untuk kawasan industri ditambah dengan 1 parameter dashboard ini tidak lagi diuji berdasarkan PP 22 tahun 2021. Baik, sampai di sini sudah nampak jelas ya parameter apa saja yang harus diuji dalam PP 22, di mana dashboard tidak perlu lagi diuji untuk kualitas udara ambien berdasarkan 3 parameter khusus untuk kawasan industri. Baik, demikian penyampaian kita terkait dengan parameter uji. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menjadi praktisi untuk mengecek ya ataupun mengoreksi parameter apa saja sih yang ada di kualitas udara ambien. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.